Senang dapat kembali berjumpa dalam acara Pernikahan Bahagia di kanal YouTube KBGKI TV bersama saya Pendeta Arlianus Larosa. Dalam kali ini kita akan membahas topik atau tema Family Livelihood Skills bersama dengan Dr. Erna Suryadi, MSA PBI, PhD, Director of Yayasan Gender Harmony. Ini merupakan kerjasama antara YKB dengan Yayasan Gender Harmony. Kita akan mendengarkan penjelasan tentang topik kita dari Ibu Erna. Kemudian nanti kita akan dengarkan juga sharing dari Pendeta Dr. Mariam Kurniawati dan juga Pendeta Santi. Sesudah itu kita akan melanjutkan dengan berdiskusi bersama mengenai pokok yang sudah dijelaskan Ibu Erna. Rekan pasutri yang bergabung melalui YouTube dapat berinteraksi dengan kami melalui chat room yang tersedia dan silakan mengajukan pertanyaan atau komentar di sana. Silakan menuliskannya. Bu Erna dengan senang hati akan merespon setiap komentar dan pertanyaan dari rekan pasutri. Kita akan mulai percakapan kita dengan berdoa. Saya boleh minta Pendeta Santi untuk memimpin doa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, hari ini kami mau bercakap-cakap, berbincang-bincang tentang topik Family Livelihood Skills. Bersama dengan kami ada Ibu Erna yang boleh Engkau pakai untuk memperlengkapi kami semua. Tolonglah kami semua secara khusus juga Ibu Erna yang akan menyampaikan materi, sehingga melalui materi tersebut kami semua dan pemirsa yang juga mendengarkan boleh mendapatkan berkat. Di dalam Kristus kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih Ibu Santi atas telah memimpin kita dalam doa. Dan sekarang kita segera mulai dengan topik kita. Bu Erna, silakan Bu Erna. Selamat jumpa lagi saudara-saudara sekalian dalam acara Gender Harmony bersama dengan YKB. Tidak terasa, ini kali udah yang ke-8 ya. Nggak disangka semuanya tuh diatur Tuhan jadi berurutan. Hari ini judulnya Family Livelihood Skill. Dan ternyata ada kaitannya dengan yang lalu. Yang lalu itu Family Resilience ya, Gender Harmony, Family Resilience. Nah, kita lihat dulu ya, artinya apa itu? Livelihood. Livelihood itu artinya making a living. Jadi suatu life, hidup, itu untuk supaya kita bisa hidup. Tapi arti khususnya ini bukannya berarti kita dengan itu tidak hidup. Oleh karena livelihood lebih diutamakan kepada suatu keterampilan, suatu hal yang dilakukan sendiri atau bersama-sama. Dalam hal ini kita akan belajar bagaimana membangunnya di dalam keluarga, ya. Dan dia dikatakan vocationally, artinya kata-kata vocation itu bahasa Indonesianya kejuruan. Jadi Anda lihat kalau orang lulus SD, SMP udah bisa vocation ya, ada sekolah masak, ada sekolah teknik. Jadi dikatakan ini sebuah capability, suatu kepandaian yang bisa utamanya saya garis bawahi itu adalah income, menambah penghasilan. Jadi hal-hal yang necessity. Jadi kalau kita bilang necessity berarti hal-hal yang perlu. Jadi nggak bisa misalnya oke, saya seneng koleksi perangko gitu. Lalu itu dibilang livelihood. Itu bukan. Namanya apa itu? Hobi. Karena dia mungkin kalau dia antik serinya bisa menambah income ya, tapi lebih ke arah bukan necessity, tapi itu lebih ke arah kepada suatu kesukaan ya, suatu ketertarikan ya, suatu seni ya. Lalu ada juga seperti yang koleksi baseball, walaupun kadang-kadang memang benar bisa dapat income ya. Jadi saya ingat anak saya pulang dari Amerika, dia punya kartu baseball bagus-bagus, tahu-tahu dipanggil kakaknya, ini adik kamu jualan katanya. Hah, kenapa? Gue habis dia mau bayarin katanya. Waktu itu dia belinya cuma 50 sen atau berapa, dia bisa jual Rp5.000 saat itu tahun berapa ya, 90-an, mahal sekali. Jadi harganya bisa 10 kali lipat. Saya nggak tahu kenapa. Jadi ada sesuatu hal yang tidak disangka mengandung social, cultural, dan ternyata memang bisa bikin orang hidup ya. Nah,
Yang kita mau pelajari saat ini adalah soal livelihood strengthening. Bagaimana livelihood ini bisa menguatkan kehidupan kita dalam keluarga, ya, dan juga kalau lebih banyak orang itu pada komunitas, ya. Nanti saya akan berikan contohnya. Kenapa dia bisa mendukung walaupun ini bukan suatu penghasilan utama, ya, penghasilan utama itu namanya job, ya. Dia bisa mengurangi vulnerability, jadi kerentanan seseorang karena adanya suatu kesulitan, ya, misalnya pada waktu dia baru ketimpa banjir dan sebagainya, dia nggak punya apa-apa, lalu dia bisa mengumpulkan pelepah-pelepah daun kelapa dan sebagainya, lalu dia bisa rancang. Itu nanti kita akan cerita contoh-contohnya, itu bisa membawa suatu empowerment, artinya pemberdayaan diri yang ujung-ujungnya itu adalah satu motivasi, satu harapan. Masih ingat hidup sosial, interaksi orang dengan orang, menurut Ruben Hill, makna yang paling penting adalah suatu motivasi, karena dia menimbulkan harapan. Itu sama juga dengan firman yang mengatakan 3 hal yang penting, ya, love, faith, and hope. Tanpa harapan kita mungkin nggak mau ngapa-ngapain, ya. Nah, kita akan lihat, ya, sebenarnya ide livelihood ini asalnya dari mana. Saya ambil dari aksioma Freiberg dan Haddon, belum lama sih, tahun 1985, ya, belum 2000. Dia mengatakan kenapa livelihood skill ini menjadi penting. Abad yang modernity itu abad 17 sampai 19. Kalau sekarang abad ke-21, ya, barangkali udah postmodern, ya. Tapi ya, tadi kita bicara sama Bu Santi sama Bu Mariam, kita rata-rata ketinggalan, ya. Jadi waktu saya belajar ini juga di Filipina, ya, itu suatu hal yang masih kita terapkan sampai sekarang, modern, ya. Kalau ikut posmo itu semua diputar balik, denial. Termasuk juga kalau kita belajar agama juga ntar jadinya denial. Kita belajar aja dah yang modernity. Jadi apa itu makna livelihood skill sesuai dengan zaman modern, ya. Modern orang bilang itu adalah suatu evolusi dan development. Kenapa dibilang modern ini adalah suatu evolusi? Anda ingat rumah kaca ozon bolong itu udah tahu arahnya nanti bakal gimana, dunia ini bakal terjadi earthquake, pulau-pulau hilang dan sebagainya. Itu semua udah tahu arahnya, udah bisa dipredeterministik dan ada prosesnya. Oleh karena itu waktu zaman modern masuk kita, ya, dari mulai abad 17 sampai 19, semua manusia, para ahli, saintis itu berpikir bagaimana evolusi yang terjadi, penghancuran, ya, bumi dan kehidupannya itu bisa didevelop menjadi better, lebih baik. Jadi livelihood skill nanti ujuk-ujuknya akan mempelajari barang-barang yang sudah dibuang itu bisa dipakai lagi untuk kehidupan manusia, ya. Oleh karena itu modernization dibilang evolutionism dan development, dan dia merupakan suatu kekuatan knowledge, ilmu pengetahuan yang bersatu menjadi sesuatu kekuatan. Kekuatan karena tadi dihubungkan dengan resilience, itu kekuatan yang positif. Jadi bukan coercion, ya. Coercion artinya suatu kekerasan yang menghancurkan pihak lain, ya. Dipercaya di dalam hubungan sosial, ya, Freiberg dan Haddon ini mengatakan bahwa di dalam tubuh manusia sebenarnya itu ada self advancement, suatu daya yang memiliki ilmu pengetahuan, ya, bagaimana seharusnya dia bisa bereaksi membawa kehidupannya lebih baik. Jadi dibilang imanen. Jadi saya ingat waktu belajar teologi transcendent imanen. Jadi imanen itu barangkali kita bisa bilang talenta, ya. Jadi suatu gifted, suatu karunia yang ada di dalam yang kadang-kadang orang nggak tahu gitu. Ada di dalam tubuh manusia yang sebenarnya tanpa sadar, ya, itu adalah berevolusi. Jadi lama-lama kalau kita nggak pakai, dia akan menghancurkan diri itu,
pengetahuannya. Jadi waktu contohnya begini, waktu Bu Erna masih remaja ya, saya masih kuliah. Saya boleh bilang ini livelihood skill. Saya sama pacar saya, suami saya sekarang ya. Nah, kami pacaran dari sejak mahasiswa ya. Itu saya livelihood skill-nya apa? Saya jualan otak. Jadi kalau check system itu multiple choice ya kan, itu soalnya diambil lagi ya. Sama saya kalau udah saya habis jawab tuh, saya duduk di pojokan, saya bikin termasuk jawaban pilihan ya A, B, C, D. Dari 40 soal barangkali miss-missnya 2-3 ya. Dijual, suami saya yang giling pakai stensilan zaman dulu. Wah, dapat uang. Terus terang itu satu hal yang orang bilang nggak disangka ya, uang yang halal yang tidak kita sangka, ada suatu kepandaian yang dikaruniakan ya. Jadi ada sesuatu yang kalau kita nggak pakai itu menjadi self evolutionary, artinya saya bisa aja melupakan, toh saya udah lulus ujiannya gitu ya, lupain aja, tapi saat itu kok saya bisa tergerak untuk menulis gitu ya. Nah, ada satu kata-kata yang sangat menarik, self advancement, jadi suatu diri yang bisa maju adalah orang-orang yang dapat mengetahui kekuatan market dari dia punya pengetahuan dan knowledge management. Jadi saya pernah, bukan di kursus sih, memang saya iseng aja lah, saya ambil waktu saya di PBB ya, di WHO selama 4 bulan itu, dari Jerman ya, INWEN namanya. Jadi itu bagaimana knowledge based reasoning kalau orang IT bilang. Jadi misalnya kartu ATM itu, kenapa pas masuk bisa recognize? Karena dia ada urutannya, dimasukin ini, dia kenal ini, lalu dia bisa ambil ID-nya ini, lalu keluarlah namanya si Anu gitu. Itu yang disebut knowledge management. Jadi kalau orang udah pernah bikin pizza, nggak mungkin kalau pakai mesin tuh nggak ada dipisah lagi, misalnya, karena knowledge management udah ditaruh di situ. Nah, bagaimana itu diterapkan di dalam tubuh manusia, dalam pola pikir dan kehidupan kita? Inilah yang disebut livelihood skill. Jadi skillnya bukan ilmu seperti ilmu teknik, ilmu kedokteran gigi, ilmu teologi, bukan. Tetapi ada suatu keterampilan yang imanen, yang ada di dalam dan bisa menjadi suatu bisnis. Dia bilang knowledge is a business. Iya, karena memang saya banyak sekali mendapat manfaat dari itu ya. Tadi saya cerita sama Santi, Ibu Era bisa satu saat usia 40-an sampai 50 bisa dapat 6 pekerjaan. Bukan saya yang melamar, tapi orang melamar saya karena saya memperdagangkan knowledge ini ya, jadi konsultan di mana-mana ya. Nah, apa yang kita tidak bisa lakukan sendiri, karena misalnya kita bisa ini, kita nggak mungkin kan pakai tangan kita hanya 2, kaki kita 2, ya. Kita bisa lakukan bersama-sama. Nah, ini saya cerita karena terus terang ilmu ini saya peroleh asalnya dari sana, dari Jepang, JICA, yang menerapkan suatu proyek di Filipina, dan kebetulan saya adalah salah seorang pesertanya. 3 minggu saya dikirim ke sana dengan seorang teman saya. Ya, mereka melakukan suatu community skill. Jadi trainingnya namanya TVET. Ya, Training Vocational Entrepreneurship for Trainers, jadi TOT. Ya, saya 3 minggu saya mendalami ini. Jadi salah satunya adalah bagaimana mereka kalau petik nanas, ya, buahnya diambil, dimakan, tetapi serat daunnya itu bisa jadi baju. Ya, itu luar biasa. Is a livelihood skill, immanen, given by God. Ya, kenapa mereka yang bukan profesor, bukan lulusan teknik kok bisa? Ya, sampai kalau kita lihat lagi banyak orang bikin anyam-anyaman di Indonesia ya, tahu salah sebuah lumpia yang ada keranjangnya gitu, itu kan anyaman. Ketupat pun satu skill. Dari mana? Apa ada sekolahnya? Enggak. Dari si mana yang given by God, is luar biasa. Saya kasih gambar di sebelah kanan ini.
dasar pola pikirnya itu knowledge itu tadi market and management ya. Kita lihat gambar seorang anak pakai baju ya, baju biasa. Lalu karena dia sering-sering merangkak ya, maka bajunya bisa kotor dan bisa pupus atau aus, bolong ya. Nah, jadi kita bisa tambahin di situ adanya suatu dulu saya bisa ambil dari wall, kita jahit ya. Nanti udah penuh gitu sepanjang tuh kita gunting atasnya lalu kita sikat. Ini caranya. Itu bisa dilakukan. Jadi saya waktu di Manila saya belajar yang seperti ini ya. Jadi anak itu merangkak dengan nyaman, kakinya nggak kena batu, tergesek, dan bajunya juga nggak bolong. Jadi ada beberapa hal yang nggak ada sekolahnya ini, tetapi bisa menolong dan bisa menjadikan suatu penghasilan ya. Nah, keterampilan ini lama-lama berkembang. Tapi orang mesti milih ya. Kita sekarang harus bedain yang namanya livelihood skill dengan life skill ya. Kalau life skill itu adalah sesuatu kepandaian yang mainly kita lakukan, jadi job ya, yang menolong kehidupan kita. Sedangkan livelihood skill itu umumnya nggak perlu pendidikan tinggi-tinggi ya, tetapi dia bisa dilakukan dengan waktu senggang. Jadi dia bisa bikin alat-alat kayu, bikin tempat pensil, bikin tempat sendok ya, dan sebagainya. Jadi yang dibutuhkan hanya fisik. Saya ingat dulu waktu saya belum nikah, saya bikin batu template loh, satu dinding itu buat taman berdua dengan suami saya. Waktu itu belum nikah ya. Kita bukan tukang batu, tapi ternyata ada imanan yang diberikan oleh Tuhan, kita mampu melakukan ini. Jadi ada lagi skill yang bisa menumbuhkan, membantu orang lain growing. Nah, salah satu yang sebenarnya saya cerita kenapa kali ini tidak ada yang bersaksi, karena waktu saya mau undang mereka semua lagi sibuk ya. Salah satunya adalah yang ngelesin. Jadi ketika suaminya pensiun umur 55, habis itu bagaimana? Ada uang pensiun, tapi penghasilan dari mana? Nah, dia bukan guru, tapi dia mampu mengajar anak-anak SD, berarti sampai sekarang udah belasan tahun. Walaupun dengan Zoom itu masih bisa dilakukan. Jadi ini adalah suatu livelihood skill ya. Jadi ada orang dokter lulus tapi nggak ada pasien nih. Ada orang masak semua makanan jadi tapi nggak ada yang makan. Jadi semua itu berkaut dengan satu rasa, satu hati, suatu kepandaian, suatu skill, ya, suatu keterampilan, ya. Jadi dalam beberapa hal bisa juga kita melakukan tentir, menolong, ya, orang lain. Jadi pendeta sebenarnya konseling juga merupakan suatu imanen ya. Menurut saya ada suatu livelihood skill ya. Jadi beda dengan life saving skill. Jadi saya dulu pernah waktu sebagai pejabat pemerintah, saya dikirim 6 bulan ke RSCM. Saya berlatih CPR, ya, apa tuh? Care Paramedic Rescue. Jadi yang jantung, bagaimana orang kalau kecelakaan nih, soalnya dites semua, dapat sertifikat sih ya. Itu life skill, ya. Ada satu hal, belum ada lagi kalau untuk anak-anak, karena sebenarnya saya juga ingin sekali mengingatkan kita sebagai orang yang sudah berkeluarga, ingat bagaimana kaum ibu, kalaupun dia bukan pendidikan tinggi, seboyoknya seorang kepala keluarga dalam rangka memberikan positive outcome untuk resilience, karena dia yang bertanggung jawab, maka berikanlah livelihood skill bagi kaum istri, termasuk juga anak-anak ya. Salah satu yang saya mau amati adalah kepandaian berbicara. Jadi ada banyak anak yang dibully. Belum lama saya dapat curhatan, wah, dia termasuk istri seorang religius ya, tapi dibully, merasa dibully sebagai dia ingin konseling dan sebagainya. Saya berpikir yang namanya speaking
itu juga suatu hal yang livelihood skill yang perlu diajarkan oleh orang tua, terutama bagi anak-anak, suami pada istri, atau boleh juga antara suami istri. Saya pikir HCA itu, ya, Harmonic Communication Exchange, adalah salah satu cara yang dapat memecahkan. Kenapa? Satu saja rahasia yang saya berikan kepada saudara-saudara, dikala Anda berbicara soal truth, ya, maka Allah di pihak saudara. Jadi ada orang bilang, kamu jangan begini, nanti kamu begini-begini. Jangan percaya, ya. Kala itu hanya asumsi, bukan kebenaran, maka itu bukan yang benar, bukan yang patut diikuti. Jadi orang senang sekali, kamu nggak usah marah, saya bilangin, kamu tuh arogan, kamu tuh sok pinter. Kamu dengar, jadi kedengar gitu ketawa aja, karena mana buktinya, ya. Jadi di dalam truth itu ada hal-hal yang bisa dibuktikan, karena cahaya itu tidak bisa ditutup di bawah gantang. Jadi ingat, boleh dengar, koreksi diri, tapi jangan percaya, ya. Jadi ayat yang saya berikan dalam hal ini adalah selalu saya kasih kepada anak-anak saya, sehingga anak-anak saya tumbuh sebagai orang-orang manusia yang bukannya pede, ya, tapi ya enough confidence dalam menghadapi challenge, yaitu kita pada waktu kita menyebarkan kasih, ya, itulah ikatan yang mempersatukan kita dan menyempurnakan, Kolose 3 ayat 14. Dan kita di dalam kebenaran, maka Tuhan ada beserta kita. Nggak usah takut siapapun juga. Dan ingat, positif. Karena positive thinking is a flow of happiness, ya. Jadi kita mau mencari kebahagiaan, maka kita lakukan hal itu. Nah, kita masuk sekarang di dalam diagramnya. Diagram ini kelihatannya rame, tapi sebenarnya kita sudah belajar. Jadi kalau kita lihat kiri kanan eksternal, apa artinya? Kita udah belajar. Keluarga dilingkungi oleh masalah di luar, orang lain, cuaca, segala macam ancaman. Nah, sehingga kalau kita nggak kuat, kita masuk dalam cobaan, dalam krisis. Kalau kita kurang komunikasi, maka dapat KDRT, ya. Kita vulnerable, kita menjadi rentan. Ingat, ada women destiny, ada barrier, ada legitimation crisis, ada gender disparity, itu semua sudah kita jelaskan, sudah kita bicarakan yang lalu-lalu. Common harmony, community action, inilah yang bisa mendorong livelihood skill. Jadi kalau kita lihat livelihood skill, itu adanya adalah memperkuat adanya transformasi untuk menjadi suatu kekuatan daya tahan yang bisa melindungi keluarga di dalam kehidupan yang harmonis, ya. Apa itu quid pro rule? Kita lihat lagi yang lalu, ya, bagaimana kita bisa keluar dari masalah yang sebelumnya, kondisi yang lama bersama-sama. Jadi bukan kamu gini, tapi cuma ngomong aja. Tapi harus bersama-sama, ya, suami istri atau dengan anak-anak kepada kondisi yang baru. Ya, nanti saya kasih gambar-gambar contohnya di mana berlaku family career development system. Artinya apa? Setiap anggota keluarga itu punya karir. Kenapa? Bapaknya pendeta, anaknya jadi anak pendeta, istrinya jadi istri pendeta, ya. Bapaknya presiden, anaknya jadi anak presiden. Bapaknya gubernur, istrinya jadi istri gubernur. Jadi semua itu ada karir yang ngikut satu dengan yang lain, yang seharusnya dirancang dengan suatu sistem development yang sahih, ya. Saya bilang ini gender harmony family development tools karena ada banyak yang bisa kita pakai. Max Weber, Virginia Satir, ya, ada Five Freedom, No Critical Judgment, ya. Dan ingat, kita selalu mengharapkan yang positif outcome. Yang lalu memang belum selesai, ya. PRA, Protection, Risk and Adaptation. Jadi kalau ada budaya patriarki yang mengatakan saya terima aja, saya sabar, itu paradigma order, itu bukan paradigma gender harmoni. Karena paradigma gender harmoni adalah plural.
di mana begitu banyak arus dan kita harus punya kendali. Jadi kita nggak diem aja ya seperti Pak Arianus bilang kita berdoa lalu semuanya beres. Tidak. Iman tanpa perbuatan pada hakikatnya mati ya. Jadi kita nggak bicara panjang lebar yang itu. Mari kita lihat contoh-contohnya. Coba lihat gambar nih. Slide yang berikutnya ada tulisan Lumpia Bogor. Ini kira-kira apa nih? Life skill apa livelihood skill? Apa nih Pak? Bot. Hah? Bot. Dua-duanya bisa. Dua-duanya Dua-duanya. bisa ya. Kalau memang kenyataannya seperti yang tadi saya cerita anak ibu-ibu yang kasih les akhirnya jadi life skill karena itu ya pencarian. Tapi awalnya adalah livelihood skill. Karena si bapak itu jelas tadinya bukan tukang masak. Dia mungkin disuruh bantuin bersihin toge ya. Ibu ini juga nggak kepikiran jual lumpia ya. Tapi ternyata itu lihat masih ada wajah saya di situ. Kini kita melatih sekitar 150 orang ya. Bagaimana contoh livelihood skill yang bisa melibatkan suami istri ya. Satu hal dari barang-barang yang kelihatannya murah, tapi saat itu tahun 2011 ya, harganya udah 8.000 waktu itu. Sekarang lumpia kalau nggak salah saya beli online 15.000. Jadi sungguh luar biasa ya, ini bisa menghasilkan money. Yang berikutnya, ini juga contoh-contoh yang aneh ya, barangnya gelas biasa. Yang kalau dibeli selosin cuma berapa puluh ribu, tapi kalau dijual satu bisa 15.000. Ya karena telah dicat. Kami ajari itu, jadi ada catnya, ada caranya. Kami ajari ibu-ibu ya daripada ngerumpi, ya gosip-gosip nggak keruanan. Mari kita bikin livelihood skill ya. Caranya apa? Bukan hanya gelas ya. Kita lihat ini contoh. Coba perhatikan. Kalau slide yang berikutnya. Itu barang yang udah kebuang itu. Ada contoh bekas minuman, botol minuman, bekas peles, kopi, tempat kopi ya. Ada lagi bekas apa. Tapi begitu cantiknya ya untuk bisa di painting ya, dicat dengan cat khusus bisa kita beli itu ya, dan kalau itu harganya sekali mahal dengan rombongan, makanya community, maka ini menjadi suatu produk livelihood strengthening untuk community ya. Indah sekali ini yang di foto ini kalau nggak salah bikinan salah seorang yang motet ini ya. Jadi, nah ini kita bukan hanya melibatkan ibu-ibu, kita juga melibatkan kaum slide yang berikutnya, kita melibatkan kaum bapak, diajarin. Waktu itu saya ingat ini foto di Bekasi ya tahun 2012, suami saya ikut ngajarin itu bagaimana cara mendownload resep nasi rendang Padang dari laptop ya. Bagaimana anak-anak muda yang biasanya nganggur-nganggur pakai rally motor, akhirnya kita ajarin juga untuk bisa membuat sesuatu yang berharga ya. Ini suatu hal yang positif ya, yang lama-lama bisa jadi benar Pak, ini life skill ya, bisa jadi life skill ya. Kalau dia jadi pabrik tuh lama-lama, kalau di Jepang itu dibikin mesinnya, lama-lama jadi mesin yang memproduksi dengan secara mass ya, secara massal ya, dan cepat sekali ya. Nah ini adalah slide saya yang terakhir, yang hijau sama yang biru. Yang hijau itu warna hijau dilakukan. Slide yang berikutnya, semua kesempatan diberikan oleh Tuhan kepada kita, cuman kadang-kadang tidak kita lihat. Ini sangat cocok dengan situasi pandemi sekarang ini. Kita harus stay home, banyak orang merasa bosen, katanya namanya pandemi fatigue, ya, kejenuhan masa pandemi. Jangan. Yang hijau itu, jadi saya bukan sembarangan nyebut, itu sudah kami lakukan. Ya, kami melakukan bantuan ya mental kepada korban-korban KDRT ya. Kemudian kita gunakan juga barang-barang yang tidak
banyak di rumah barang-barang yang nggak kepake ya, masih bagus, itu bisa dijadikan garage sale. Lalu ajarin juga bagaimana menanam tanaman di dalam pot ya, bagaimana membuat kue yang mudah-mudah. Di grup Gender Harmony ada session, ada kadang-kadang posting yang saya bina adalah GH berbagi resep. Jadi ada resep-resep yang mudah yang diberikan. Sebagaimana kita ketahui, GH itu ada berbagai agama ya. Jadi semasa puasa kemarin kita kasih berbagai resep yang mereka bisa buat dengan mudah dan cepat ya, dengan harga-harga yang tidak mahal ya, murah ya. Kalau yang biru itu kita diundang ya. Jadi kita juga mengadakan suatu pembaharuan mindset kepada politician, kepada problem solver. Jadi ada masalah ini, kita diundang, kita berikan juga. Jadi hal-hal yang nggak ada di buku, ya, yang memang sebenarnya ada idenya, dikaruniakan kepada orang per orang yang mungkin bisa dikumpulkan, itu bisa berguna bagi orang lain ya. Saya tulis 2 Petrus 1:5 ayat 7 di situ, ilmu pengetahuan adalah bagian daripada iman. Dan kalau kita semua sama-sama bisa duduk dengan rukun, itu alangkah indahnya. That's a harmony. Nah, terakhir saya cuma mau sampaikan pesan bahwa yang lalu saya sudah pernah bilang, gender empowerment is family advancement toward future investment. Artinya nggak perempuan juga laki-laki, itu perlu diberdayakan ya. Dia bisa membawa, tadi saya sebut ada mental dignity, merubah. Jadi ada orang yang dibully, orang yang korban KDRT, yang dipenjara, itu kami lakukan semuanya. Mereka mengalami pemulihan dengan kuasa Tuhan, di mana Roh Kudus bekerja sendiri, bukan kita, tidak hanya alatnya. Maka mereka mengalami pemulihan batin dan mereka meningkat ya kepercayaan dirinya untuk investasi masa yang mendatang. Pepatah Jepang mengatakan, vision without action, jadi visi tanpa suatu aksi, is a daydream, mimpi di siang hari. Action without vision, jadi kita melakukan tapi tanpa visi, is a nightmare, ada satu mimpi buruk. Jadi Anda pengen livelihood skill, tapi Anda nggak punya visi, itu namanya apa? Nggak punya visi, adalah nightmare. Kalau Anda berpikir, Anda bikin semuanya, rancang, tapi Anda tidak pernah lakukan, itu namanya apa? Mimpi. Mudah-mudahan kita tidak dua-duanya. Terima kasih. Terima kasih Bu Erna atas penjelasan yang diberikan tentang family livelihood skills ya kepada kita sekalian, dan kita akan lanjutkan sebelum saya berikan kepada Pendeta Maryam untuk sharing. Ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan dulu, tapi sebelum itu kita ikuti dulu pesan-pesan atau informasi berikut ini. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.
Terima kasih masih bersama kami dalam acara Pernikahan Bahagia. Bersama saya Pendeta Arlianus Larosa sebagai pemandu percakapan, host dari acara ini. Dan kita sedang berbincang tentang Family Livelihood Skills bersama dengan Dr. Ernest Suryadi dari atau Direktur Yayasan Gender Harmony. Sebenarnya saya sampaikan tadi di ujung segmen yang pertama, sebelum saya berikan kepada Pendeta Mariam, ada beberapa pertanyaan, Bu Erna. Mungkin saya ingin Bu Erna memberi penegasan-penegasan untuk beberapa hal. Pertama, bisakah diulang lagi sebenarnya penjelasan perbedaan yang simple, perbedaan antara livelihood skills dengan life skill. Kan ujungnya sama-sama menghasilkan uang sebenarnya. Apa beda prinsipnya di antara keduanya? Life skill, tanpa itu kamu nggak bisa hidup. That's prinsip utama, life skill. Ada berbagai macam teori tentang livelihood skill, ya. Dia boleh bilang ini nantinya perlu ini sebagainya, tapi livelihood skill itu adalah sesuatu yang di-invented dari dalam karena telah dimiliki oleh manusia, diberikan sebagai karunia oleh Allah yang kita gali sehingga bisa kita gunakan menjadi suatu skill yang necessity for living. Ya, jelas. Jadi jelas-jelas CPR perlu, itu life skill. Karena kalau misalnya udah mendadak ngap-ngapapan gitu, kan perlu di push di bagian jantung di sini, lewat 5 menit out. Udah, hilanglah life-nya. Tapi kalau you nggak melakukan livelihood skill, ya paling hilangnya apa? Opportunity, hilangnya adalah money, ya. Hilang kesempatan. Jadi livelihood skill itu bisa naik pangkatnya seperti itu orang lumpia. Walaupun kalau kita tanya lagi sama si abangnya, pasti si bapaknya bilang, enggak, itu bukan perempuan. Saya mah tetap aja, saya mau dorong air aja gitu. Pasti dia ngomongnya gitu. Karena apa? Ada suatu konsep di belakang mindset dia, bahwa laki-laki itu stereotypem ya. Ya, jadi dia citra baku, dia itu nggak mesti masak gitu. Dia nggak tahu sekarang chef-chef udah pada jadi laki-laki ya. Jadi dia bisa menjadi penghasilan. Contohnya, yang dulu saya kasih contoh yang suami istri ya. Istri pandai masak, suaminya notaris ya. Kemudian kantor notaris ditutup, dia jadi ini. Akhirnya apa? Si om ini jadinya manajer. Tetap aja yang masak istrinya walaupun dia bantuin. Jadi ada suatu citra baku biar bagaimana saya ini ada laki-laki. Ya. Tapi mereka lakukan berdua. Ya. Jadi itu adalah livelihood skill yang dimiliki istri yang diterima oleh keluarga ini akhirnya menjadi suatu life skill. Oke, kalau begitu penggalian dan lalu kemudian pengembangan livelihood skills ini sebenarnya orientasi utamanya adalah dalam rangka mencukupkan sesuatu yang dibutuhkan keluarga atau mencukup uang, atau sebenarnya dalam rangka menggali saja sesuatu yang ada dalam diri sebagai sebutlah misalnya dalam rangka aktualisasi diri. Dia mesti mengalami suatu vulnerable. Jadi kalau kita lihat gambarnya, itu ada krisis. Saya kasih gambarnya, coba kembali di diagram. Saya ambilnya yang paling top ya, krisis. Jadi kalau dari teorinya, livelihood strengthening itu ada karena adversity. Jadi kalau orang nggak punya adversity, contoh nggak ada pandemi, saya nggak masak. Dulu saya mana masak. Suami saya kalau pergi kerja pulang sore jam 5, pulang-pulang bawa kotak 3, 4, karena setiap rapat dia dapat kotak gitu loh. Jadi ngapain saya masak? Jadi saya nggak pernah masak. Tapi karena pandemi, kita pergi keluar juga resiko tertular dan sebagainya. Akhirnya saya terpaksa saya belajar, dan puji Tuhan dalam 2 tahun ini ya saya, orang bilang jago masak, tapi sebenarnya enggak. Bisa, bukannya jago. Ya, jadi ada satu kondisi yang menyebabkan dia terpaksa melakukan itu. Itu awalnya livelihood, necessity. Jadi necessary, tapi not must. Jadi it is necessary but not obligated.
Jadi dalam bahasa Inggris adalah seperti itu. Jadi kalaupun dia bilang enggak banyak, enggak, saya nggak mau, saya nggak bakat masak. Dia biar gimana dia nggak mau masak, dia nggak mau masak, ya nggak bisa juga. Jadi tadi saya katakan opportunity given by God. Artinya kita mensia-siakan ya kesempatan yang diberikan oleh Tuhan yang sebenarnya imanen sudah diberikan di dalam diri kita ya. Jadi livelihood skill ini menjadi penting karena kita nggak tahu dalam hidup ini kita dicobai selalu. There is no day without a problem, and a problem is actually make you stronger, ya. Dan di dalam iman kita dicobai tidak melampaui, tapi kita jadi tahan uji dan kita menjadi kuat. Ya, jadi dalam hidup kita harus antisipasi. Jadi anak-anak saya didik dari awal. Mereka laki-laki tapi mereka bisa masak. Ya, walaupun yang si kakak karena mungkin penghasilannya besar dia bilang enggak enakan bayar aja beli katanya. Jadi saya pernah diundang sama anak saya yang kecil di luar negeri. Ini hari kita mau traktir mama. Saya kira ngapain? Itu dia masak pasta. Jadi masakan dia sendiri. Dia laki-laki. Jadi ada beberapa hal livelihood skill you have to be proud as a man or as a father, as a parents. Ya, when you can grow your children, your family member, ya, being growth, ya. Tumbuh di dalam livelihood skill. Kenapa? Kita nggak pernah tahu kapan itu diminta, kapan itu dibutuhkan. Saya dulu sejak umur 8 tahun, Pak, ini kesaksian saya. Ibu saya kasih saya suruh catat, saya ke pasar. Kemudian pagi dia masak, saya mesti jadi asisten. Sorenya saya yang mesti masak. Gantian dengan adik saya yang perempuan. Jadi kalau nggak begitu, saya belum tentu saya bisa masak. Tapi saya jadi inget-inget, oh ikan bandeng begini, oh nasi uduk begini, ini begini. Karena dulu pernah belajar sampai lulus SD, tapi udah SMP ya kita nggak punya waktu ya. Dan it is amazing ya, orang tua menanamkan itu. Termasuk kepandaian saya bagaimana saya berbicara, bagaimana saya dilatih Tuhan organisasi ketika saya melayani di gereja dari umur 14 tahun. Jadi it is planned by God, ya. Jadi sesuatu yang digali sebenarnya karena atau muncul ketika kita menghadapi sebuah krisis supaya kita dapat melindungi diri dari kerapuhan, begitu. Jadi dia ujung-ujungnya nanti akan membawa suatu mental personal dignity, ya, disebutkan empowerment dan personal dignity. Jadi mungkin kalau dibilang kerapuhan di dalam arti yang so brittle ya, tapi setiap manusia when you are younger or even nowadays ya kalau saya mengalami hidup saya lebih stabil sejak usia 60 ke atas ya makanya saya Jepang bener, life begins at 60 ya, karena kita stabil ya, saya bilang life begins at 60. Tapi sebelumnya Pak, kalau ada orang ngomong, itu kita bisa pikirin ya, that is adversity. Itu adalah suatu goncangan, apalagi kalau terjadi pada pasangan ya, keluarga ya, ada sesuatu yang menyebabkan kita pikirin. Nah, kalau punya ini, saya kemarin bilang sama anak saya ya, ada satu masalah, mama menghibur diri dengan bikin ini ya, bikin kue ini, bikin masak ini. Lah saya lupa. Saya kembalikan diri saya melebur, mengosongkan diri, membawa diri saya, hidup saya kepada Tuhan. That is so beautiful ya, when you feeling so vulnerable, tidak berdaya, tapi sebenarnya Tuhan mengingatkan, kamu punya kepandaian, bisa bikin kue pia, bisa bikin kue tart, bisa bikin ini dan sebagainya, and you are becoming empowered by God, and then you becoming more confident, and you receive peace. Kamu menerima damai di mana Tuhan ada, sehingga kasih itu, sehingga kita tidak ragu lagi kalau kita dimarahin, lalu kita balik marahin orang lain, enggak. Tapi kita melakukan tugas kita sebagaimana yang Tuhan inginkan, ya. Jadi
nanti dalam prakteknya bisa merasa sendiri ya. Saya merasakan mungkin nanti bincang-bincang dengan Ibu Maria bisa tambah juga ya, bahwa di dalam hidup saya livelihood skill ini benar-benar menolong pertumbuhan maturity saya dan keluarga saya. Ya, sampai sekarang pun suami kita bikin kolam sendiri, kita tanam pohon, kita bisa petik buah sawo, buah jambu, buah serikaya. Itu dari mana? Kita bukan petani, tapi kok bisa? Ya, karena jadi kok ya. Jadi enggak sebenarnya tidak mesti kita harus mengalami krisis kan untuk menggali atau memunculkan livelihood skill ini. Karena misalnya tadi soal pasta anaknya Bu Erna kan dia tidak sedang berada dalam keadaan krisis, tapi ia ingin menunjukkan hasil galian dari dalam diri. Jadi yang dibilang krisis, saya bisa melakukan ini gitu loh. Dan saya bangga dengan ini. Berguna ketika untuk memicu. Krisis. Ya, tapi pada waktu kita sudah melatih, ini semua ajakan kan namanya modernity. Modernity adalah self evolutionary. Kalau kamu nggak gunain, Pak, lama-lama lupa loh, ya mesti bagaimana. Yuk nggak pernah konseling lama-lama ngomong apa ya gitu kan. Sama juga saya dokter gigi, ya saya mungkin sekarang walaupun kemarin ada yang sakit gigi ternyata saya masih bisa ya, tapi kita ragu karena kita lama-lama evolutionary. Tapi sebenarnya kita punya keterampilan itu. Dan di dalam pelajaran hari ini, family livelihood skills, ya itu menjadi skills makanya istilahnya, bukan lagi menjadi over the crisis. Dia tidak masuk di family crisis handling kan, tetapi dia ditunjuk kepada resilience. Kenapa? Itu memperkuat lebih-lebih di masa krisis ya. Jadi di masa damai kita kelihatannya damai, tapi kita krisis Pak sekarang dalam pandemi kok. Pandemi itu krisis dalam segi kesehatan ya. Jadi kita tertolong semua. Jadi alangkah baiknya kita knowledge itu kita gain. Ya, kita dig out, kita earn dari awal, kita tabung dari sekarang. Kewajiban para orang tua. Jadi saya ingat benar. Ada orang bilang begini, itu si Erna biar kata dia anak orang kaya, dia dokter tapi dia bisa masak, bisa nyapu, bisa ngepel. Itu anak nyapu, udah nikah nyapu ngepel kagak bisa katanya, cuci piring aja kagak tahu. Nah itu apa ya, missing opportunity kalau menurut saya ya. Jadi jangan sampai, jadi jangan tunggu krisis datang. Nah kalau sekarang krisis udah datang, lalu Anda nggak punya skillnya karena belum dibangun, gimana? Mau apa? Mendadak datangnya? Enggak, skill itu harus dibangun. Rekan Pak Sutri, ada banyak tadi yang kita sudah dalami berdasarkan jawaban atau respons Ibu Erna atas pertanyaan yang telah saya sampaikan, dan kita akan mendengarkan sharing dari Ibu Mariam. Tapi kita tunda mendengarkannya di episode yang akan datang ya. Karena kita perlu waktu yang memadai untuk mendengarkannya. Jangan lupa, ini akan kita dengarkan, kita lanjutkan pada episode berikut dengan sharing dari Pendeta Mariam. Bagaimana livelihood skills ini dikembangkan dan bagaimana apa perannya di dalam kehidupan keluarga Ibu Pendeta Mariam. Kita akan dengarkan itu pada episode yang akan datang. Terima kasih atas kebersamaan kita pada episode kali ini. Kepada Ibu Erna, terima kasih tentu saja atas penjelasan yang telah diberikan kepada kita semua. Terima kasih. Dan kepada rekan-rekan yang telah bergabung di YouTube, terima kasih juga atas responnya. Bila ada di antara teman-teman Pak Sutri yang memerlukan dukungan doa atau membutuhkan teman ngobrol menghadapi persoalan pernikahan, silakan hubungi konselor kami. Ada Pak Sutri Pendeta Edwin dan Ibu Pungki di nomor 0878 285 35190. Ada Pak Sutri Pendeta Jimmy dan Ibu Tika di nomor 0877 7513 1000. Ada Pak Sutri Pendeta Hendra dan Ibu Fika di nomor 0812 3960 1234. Dan ada Pastor di Pendeta Daud dan Ibu Christine di nomor 0813 8073 5250. Mari terus bekerjasama untuk menggali, mengembangkan livelihood skills yang ada di dalam diri kita,
yang sudah diberikan Allah kepada kita, supaya dengan demikian ketika ia diperlukan pada keadaan tertentu, ia bisa muncul dengan baik dan ia bisa tentu saja merawat kehidupan pernikahan kita. Sebelum berpisah, mari kita berdoa. Kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur padamu atas percakapan kami dalam episode kali ini, pernikahan bahagia. Biar Tuhan memberkati percakapan kami, berkati keluarga-keluarga yang telah mendengarkan ini, dan bila ada di antara para pasutri yang mengalami pergumulan dalam hidup pernikahan mereka, Engkau tolong mereka ya Allah, boleh menemukan jalan keluar. Dan kalau mereka membutuhkan bantuan, biarlah Engkau berikan kesediaan, kerendahan hati, dan keberanian untuk boleh datang kepada para profesional, kepada para konselor pernikahan, kepada para hamba-hamba Tuhan di gereja mereka masing-masing, supaya mereka boleh menemukan jalan keluar, dan oleh itu kebahagiaan yang Tuhan telah sediakan bagi setiap mereka boleh kembali mereka miliki. Berkati YKB supaya boleh terus menjadi alat dalam tangan Tuhan. Berkati juga Gender Harmoni supaya terus boleh memberikan pencerahan kepada banyak orang. Terima kasih ya Allah, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Sekali lagi terima kasih atas kebersamaan kita pada acara pernikahan bahagia, dan sampai jumpa pada hari kami depan, lanjutan dari penjelasan tentang family livelihood skills akan kita lanjutkan pada pertemuan kita minggu depan. Tuhan memberkati pernikahan kita. Sampai jumpa. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.